Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Gimana kabarnya di Hujan. Oke, langsung saja untuk menghemat waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pemberian tegangan pada transistor bipolar atau BCT. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tadar Putra, nomor presensi 7. Saya Syaroni Salah, nomor presensi 23. Saya Farid Musa, presensi 11. Saya Ida Bintang Hendra, seksi 2 kali ini. Saya Anasya Mustika Indra, seksi 3. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang 4 satuan materi, yaitu bias tetap, bias emitter, bias pembagi tegangan, dan bias pada ulang balik yang ada pada transistor BCT. Yang pertama pendahuluan dulu ya. Jadi apa itu transistor bipolar? Pasti kita semua udah tahu ya, karena di kelompok kemarin sudah dijelasin tentang transistor bipolar. Itu aku mau bahas sedikit, itu ada dua konfigurasi, yaitu PNP dan NPN. Dan prinsip kebenaran adalah jika pada kaki basis diberi tekanan bias, maka arus pada kolektor akan mengalir ke kaki emitter. Di sini perbedaannya ada pada simbolnya, yaitu kalau NPN panahnya mengarah ke luar dari basis, dan kalau PNP panahnya mengarah ke dalam basis. Oke, selanjutnya masuk ke materi kita yang pertama, yaitu bias transistor. Bias transistor adalah proses pengaturan tegangan operasi DC atau kondisi arus ketika yang benar sehingga setiap sinyal input AC dapat diterima dengan benar oleh transistor. Keadaan operasi yang stabil dari transistor sangat tergantung pada arus garisnya, tegangan kolektor, dan arus kolektor. Oleh karena itu, jika sebuah transistor ingin beroperasi sebagai penguat linear, transistor harus bias dengan benar untuk memiliki titik operasi yang sesuai. Lalu, titik bias yang benar untuk transistor bipolar, baik transistor NPN maupun PNP, umumnya terletak di antara dua operasi ekstrim, yaitu sebelumnya on atau sebelumnya off. Di sebagian kedua-duanya, titik operasi pusat ini disebut titik operasi diam atau singkatnya adalah DTD. Fungsi level bias atau dalam persenjataan input adalah untuk mengatur dengan benar titik I transistor dengan mengatur arus kolektor atau IC dan nilai keadaan yang konstan dan mantap tanpa sinyal input yang diterapkan ke basis transistor. Sekarang lanjut ke bias tetap. Gampang ya. Di sini ada pengertian bias tetap ya. Namun secara definisi mudahnya itu adalah metode untuk mengatur kerja transistor pada suatu titik operasi tertentu yang memberikan tegangan dan arus yang stabil menggunakan sumber DC dan resistor. Nah, untuk memudahkan memahami bias tetap ini, kita ibaratkan seperti pintu otomatis. Yang dimana ketika pintu otomatis itu akan menjalankan alat bergerak jika dialiri arus atau jika dialiri listrik. Nah, maka kemudian namun bias tetap ini memiliki batasan tertentu. Jika ingin menggunakan silikon, maka tegangan maksimalnya adalah 0,7 volt. Biasanya itu menggunakan germanium 0,2 volt hingga 0,3 volt. Nah, dari memahami itu transistor sendiri, resistor, dan juga sumber DC. Cara kerjanya itu tegangan ini dihasilkan oleh pembagi tegangan antara sumber DC dan resistor, atau dari awal sumber DC ketika pada pintu otomatis. Nah, itu memberikan tegangan kepada pintu otomatis tersebut sehingga pintu otomatis akan bergerak. Nah, selanjutnya arus itu dilanjutkan ke transistor tersebut. Nah, jadi ada arus bias yang nyambung ke arus kolektor, dan kemudian muncullah rumus seperti ini, yaitu arus bias sama dengan beta dikali arus kolektor sama dengan beta dikali arus bias, yang dimana dengan rumus ini menunjukkan bahwa arus kolektor itu sangat bergantung dengan arus bias.
bergaris lurus dengan arus bias. Nah, kemudian saya jelaskan tadi penjelasan kurang lebih bias tetap itu prosesnya seperti lampu ya, pintu otomatis, yang dimana ketika diisi arus maka dia mulai bergerak. Nah, dan ketika itu arus bias, arus elektron itu membutuhkan masukan dari arus bias. Seperti yang saya katakan juga, batas untuk silikon yaitu 0,1 volt dari 0,2 sampai 0,3 volt. Nah, namun jika kurang dari batas yang telah ditentukan atau bahkan lebih, maka akan terjadi cut-off atau saturasi. Apa itu cut-off sendiri? Yaitu di mana kurangnya tegangan atau kurangnya arus, maka dia tidak akan bisa berfungsi. Seperti betul otomatis yang tidak kurangnya arus, maka dia tidak membuka. Dan jika menggunakan arus, maka akan terbuka. Jadi transistor ini tidak bisa mengendalikan arus yang masuk. Kurangan dia tetap. Dan kelebihannya dari kelebihan dulu itu ini sangat sederhana ya, karena membutuhkan transistor, resistor dan juga suhu DC. Kemudian stabil, karena ini tetap stabil terhadap perubahan keselingkuhan. Jadi dalam ruangan tertentu transistor ini apa ya, bisa stabil gitu, kecuali ada faktor-faktor tertentu. Kemudian fleksibel itu tegangan bias dapat diatur dengan menggantikan resistor. Nah, juga kekurangannya peka terhadap suhu. Nah, ini merupakan salah satu kekurangan dan transistor yang tidak stabil jika tidak berada di tempat yang pas. Selain faktor terhadap suhu, ada juga faktor terhadap elektromagnetik atau kemudian resistor dan juga sumber DC yang tidak stabil. Kemudian tidak efisien, tidak optimal untuk semua kondisi operasi. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, jika dia bisa melebihi batas arus yang kita tetapkan, maka akan terjadi saturasi dan jika kurang akan terjadi cut-off. Sebenarnya tanda-tanda batas. Jadi tetap untuk situasi tertentu tidak besar dalam saturasi. Nah, kemudian ada bias emitter. Bias emitter ini ada salah satu rangkaian bias yang paling sering digunakan untuk rangkaian transistor. Bias sendiri dari rangkaian bias emitter di mana satu atau lebih transistor bias digunakan untuk mengatur nilai DC awal arus transistor B, C, D, E. Dua bentuk bias transistor yang paling umum itu ada dua, yaitu beta dependent dan beta independent. Tergantung bias transistor, kemudian dia bisa tergantung pada transistor beta, sehingga bias
biasanya banyak digunakan dalam rangkaian amplifier audio, pengumpulan sinyal RF, dan dalam banyak aplikasi elektronika lainnya di mana kestabilan dan penguatan yang linear sangat penting. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang pembagi tekanan. Nah, di sini bias pembagi tekanan atau fungsi dan budaya adalah metode yang menggabungkan kesederhanaan bias basis dengan stabilitas bias pada kolektor. Metode ini bertujuan untuk meletakkan titik P yang stabil dengan penempatan tekanan serta pada resistor yang bawah. Yang membentuk jaringan pembagi tekanan atau potensial di seluruh supply dengan tension titik utama yang menunjukkan seluruh transistor yang dibutuhkan seperti gambar di sini. Nah, ini contoh rangkaian dari pembagi tekanan. Penjelasan dari rangkaian pembagi tekanan. Konfigurasi bias pembagi tekanan ini adalah metode transistor yang paling banyak digunakan karena transistor bias dengan tekanan jatuh melintasi resistor dan jadi pembagi tekanan membuat rangkaian transistor tidak tergantung pada perubahan beda karena tekanan pada transistor, emitter dan kolektor tergantung pada nilai-nilai rangkaian eksternal. Untuk menghitung tekanan melintasi resistor berubah dan oleh karena itu tekanan yang diterapkan ke terminal base kita cukup menggunakan rumus pembagi tekanan resistor secara seri. Secara umum penurunan tekanan pada resistor F2 jauh lebih sedikit daripada resistor F1. Maka jelas transistor tekanan base PB sehubungan dengan draw akan sama dengan resistor tekanan F2. Arus yang mengalir melalui resistor F2 mempunyai ketetapan pada 10 kali nilai arus base yang diperlukan sehingga tidak berpengaruh pada arus pembagi tekanan atau perubahan dalam beta. Tujuan dari bias transistor adalah untuk menetapkan titik yang diketahui agar resistor dapat bekerja secara efisien dan menghasilkan sinyal output yang tidak terdistorsi. Bias yang benar dari transistor juga menetapkan nilai operasi AC awalnya dengan rangkaian bias praktis menggunakan jaringan bias 2 atau 4 resistor. Saya akan menjelaskan apa saja keuntungan bias pembagi tekanan dan keutamaan dari bias pembagi tekanan ini. Kekurangan dari bias pembagi tekanan yaitu yang pertama memberikan stabilitas thermal yang baik dibandingkan dengan metode bias lainnya. Yang kedua, membantu mengatur titik operasi transistor di wilayah dunia. Tiga, proses desain rangkaian yang relatif lebih murah. Kemudian kekurangan dari bias pembagi teganannya yaitu pertama konsumsi daya yang berakibat sangat panas. Kedua, efek bebannya terlalu tekanan basis dari biasnya dia tentang waktu yang sangat kualitas. Yang keempat, tidak cocok untuk mengkonsentrasi yang dapat digunakan dari bias pembagi tekanan tersebut. Bias depan Oh ya. Selanjutnya itu bias sempat dari kolektor. Bias sempat dari kolektor. Konfigurasi bias sempat dari kolektor sebagai ini adalah metode bias lain yang tergantung kita kami menggunakan dua resistor untuk memberikan bias bias yang diperlukan untuk transistor. Ini ya. Ini sama ini. Konfigurasi sempat dari kolektor bias memastikan bahwa transistor selalu bias di wilayah aktif terlepas dari nilai beta karena tegangan bias DC berasal dari tegangan kolektor DC memberikan stabilitas dari tegangan bias DC berasal dari tegangan kolektor dan tegangannya dari bias dari PCC nya tidak
sampai ya itu nah dari sini DC ini masuk ke sini jadi apa dia dapat aktif dari nilai itu yang harus dari ini dan makanya dikasih resistor dan rumusnya yaitu kalau mencari PC sama dengan PCC dikurangi RC dalam kurung P dikali IC tambah IB terus PE sama dengan nol PB sama dengan PBE terus IB sama dengan PC kurangi PB per FB IC sama dengan beta kali beta dalam DC itu beta DC kali IB arus gas terus IE atau arus emitter sama dengan arus kolektor ditambah arus gas sama dengan kurang lebih biasanya jadi arus kolektor penjelasan umpan balik kolektor rangkaian bukan rangkaian ini ya rangkaian tadi resistor bias RB resistor terhubung ke resistor kolektor bukannya kepada tegangan supply PCC sekarang jika arus kolektor meningkat tegangan kolektor turun mengurangi base dan dengan begini secara otomatis mengurangi arus kolektor dan menjaga menjadi transistor tetap jadi tetap hasilnya tetap itu tetap di wilayah outputnya jadi tetap bagus maka metode ini umpan balik kolektor bias menghasilkan umpan balik negatif karena ada umpan balik dari output tersebut melalui resistor RB tegangan bias berasal dari drop tegangan di resistor beban RL jadi jika arus beban meningkat akan ada drop tegangan bisa biasa dan mengurangi tegangan kolektor yang sesuai CC atau tegangan kolektor mengurangi tegangan beban yang sesuai dalam arus base yang pada biasanya membawa AC kembali normal AC arus kolektor reaksi sebaliknya juga akan terjadi jika arus kolektor menjadi normal maka metode biasanya itu dia dengan stabilitas transistor menggunakan kondisi perbandingan media depan dari yang umumnya baik untuk sudah bisa yang selanjutnya ada bias umpan balik emitter kalau tadi bias umpan balik kolektor ini yang di emitter itu karya emitter itu yang di sini kalau tadi kan yang di atas kalau ini jenis konfigurasi gas transistor ini bisa emitter ya menggunakan umpan balik emitter dan kolektor RB1 dan RC serta persimpangan base emitter dari transistor semuanya aktif semuanya efektif terhubung secara jaringan PCC itu rumusnya stabilisasi dan pada ini yaitu kalau mencari tegangan kolektor sama dengan PCC dikurangi RC R kolektor dikali arus kolektor ditambah arus B1 arus B1 itu yang ini ya arus B1 itu yang dari kolektor kalau arus B2 itu yang di daerahnya emitter terus berikutnya kalau mencari tegangan emitter sama dengan arus emitter dikali R emitter sama dengan VB tegangan base dikurangi BBT tegangan base itu nah ini kalau mencari VB kalau mencari PE emitter VB tegangan base dikurangi PBT tegangan yang sendiri
biasanya ketemu V kita. Berikutnya ada P kolektor emitter PCE sama dengan PC dikurangi PE, tegangan kolektor kurangi tegangan emitter. Terus PB itu tegangan gas sama dengan kalau tadi mencari tegangan gas itu dengan cara PBE yang ini PBE ditambah PE ini tadi. Jadi itu ya teman-teman. Kalau tadi nanya PE itu tegangan gas dikurangi tegangan gas emitter. Tapi kalau mencari sebaliknya yang PE tadi apa? Kalau mencari yang PB nya tegangan gasnya balik itu PBE ditambah PE itu. Terus berikutnya ada IRB2. IRB2 itu ini ya Mas. Harusnya dari segi arus ini ya. Kan ini ada IRB1, IRB. Itu nyarinya PB dibagi IRB2. Jadi tegangan ini dibagi beban di IRB2. Selanjutnya arus RB1 itu nyarinya gimana? IRB1 sama dengan IB, arus IB tambah IRB2 sama dengan PC tegangan kolektor kurangi tegangan gas. Tegangan gas PB dibagi RB1. IC sama dengan beta DC dikali IB. IE sama dengan IC tambah IB kurang lebih IC ya. Rumusnya kurang lebih sama seperti yang dia umpan dari kolektor yang satu. Penjelasan umpan balik emitter. Tujuan dari menggunakan umpan balik emitter ini adalah untuk membanding beta DC yaitu RE harus bernilai lebih besar daripada RB per RB per beta DC. Jika hal ini dipenuhi maka arus emitter menjadi tidak sensitif terhadap perubahan beta DC. Tetapi pada rangkaian praktis kita tidak dapat merangsang rangkaian dengan RE yang besar untuk memberi efek beta DC tanpa memotong atau cutting off atau top off resistor. Kelemahan dari konfigurasi umpan balik emitter adalah bahwa output telah mengurangi pengeluaran karena konektor resistor gas karena tegangan kolektor menentukan arus yang mengalir melalui resistor umpan balik. RB1 mengajarkan apa yang disebut umpan balik di generator. Arus yang mengalir dari emitter IE yang merupakan kombinasi dari IC dan IB menyebabkan penurunan tegangan untuk di RE dalam arah penyiaran total sehingga membalikkan bias percikan atau gas emitter. Jadi jika arus emitter meningkat, arusnya emitter meningkat dan arusnya meningkat, penurunan tegangan di IRE juga meningkat. Maksudnya penurunan tegangan di IRE juga meningkat, tapi turunnya juga menambah, bukan maksudnya turun meningkat. Karena polaritas tegangan balik ini dia pada gas emitter ini secara otomatis berkurang. Oleh karena itu peningkatan arus emitter kurang dari jika tidak ada resistor di sini. Nilai resistor kemudian diatur sehingga drop tegangan resistor emitter atau RT adalah sekitar 10% dari BCC dan arus yang mengalir melalui resistor RT1 adalah 10% dari arus emitter atau IC. Konfigurasi transistor bisa konfigurasi transistor bias ini bukan yang paling baik pada daya yang kita. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang bias umpan balik ganda. Jadi namanya sendiri adalah bias umpan balik ganda, yaitu penggabungan antara bias umpan balik kolektor dan bias umpan balik emitter yang sudah dijelaskan oleh Mas Bintang tadi. Perbedaannya yaitu terletak pada bagiannya. Kalau tadi umpan balik kolektor sama
seperti ini. Cuman kalau muat dari emitternya digunakan resistor di bawah VI. Jadinya dapat rumusnya VE sama dengan 0 karena masih dot dan VB sama dengan VE. Untuk rumusnya sendiri kurang lebih sama seperti bias umpan balik kolektor dan emitter tadi. Rangkaian ini hasilnya hanya sedikit yang lebih baik. Penggabungan rangkaian ini memang menolak, tetapi tidak cukup baik bagi kinerja yang diperlukan untuk transmisi massal. Oke, untuk penjelasannya itu menambahkan resistor, tambahan tes dengan bias base dari konfigurasi sebelumnya, meningkatkan stabilitas dengan lebih berkaitan dengan variasi beta, dengan meningkatkan arus yang mengalir melalui resistor bias base. Arus yang mengalir melalui RB1 umumnya ditetapkan pada nilai yang sama dengan sekitar 10% dari arus kolektor atau VC. Jelas, itu juga harus lebih besar dari arus base yang dilakukan untuk nilai minimum beta. Salah satu keuntungan dari jenis konfigurasi subtrace ini adalah bahwa resistor menyediakan bias otomatis dan umpan balik RF pada saat yang sama. Ini ada rangkaian, kemudian pertanyaan adalah dua rangkaian amplifier atau kilo menggunakan NPN dengan beta 900. Jika resistor basis atau RB adalah 110 kilo ohm, resistor kolektor atau RC adalah 1 kilo ohm, dan VCC atau tegangan dari DC-nya adalah 12 volt, jumlah arus basis atau IB dan arus kolektor masih jika PB benar 0,7. Poin yang adalah yang ditanyakan adalah arus B atau basis dan arus C atau arus kolektor. Dan bagaimana arus kolektor itu sangat bergantung kepada arus B. Ini arus B atau basis dan kolektor. Nah, karena arus kolektor bergantung kepada arus basis, sedangkan arus basis juga kita mencari dari sumber base-nya dulu. Jadi sudah diketahui 0,7 kasih metode rumus sehingga dapatnya IB sensor 0,7 mA. Nah, maka dari itu kita bisa menemukan arus dari kolektor. Hasilnya 113 mA. Kemudian contoh soal bias emitter. Dalam sebuah sistem kontrol suhu industri, rangkaian amplifier digunakan untuk mengatur dari sensor suhu. Amplifier ini menggunakan bias emitter dengan VDD 12 volt, resistor emitter 470 ohm, dan tegangan basis emitter 0,7 volt. Jika resistor basis berdasarkan tegangan basis 2,7 volt, hitung arus emitter yang mengalir melalui resistor. Diketahui kejadiannya tadi ada 12 volt, RE-nya 470 ohm, VBE 0,7 volt, PB-nya 2,7 volt. Kemudian dapat dijawab dengan rumus E sama dengan PB dikurangi PBE dibagi AE. Kemudian angkanya dimasukkan menghasilkan 4,26 mA. Jadi arus emitter yang mengalir melalui resistor sebesar 4,26 mA. Ya, kembali lagi dengan saya di sana berikutnya yaitu contoh soal berdasarkan industri. Sebuah sistem aktuator otomatis menggunakan transistor yang dibias menggunakan konfigurasi umpan balik kolektor. Bagaimana mekanisme umpan balik negatif dalam konfigurasi ini membantu menjaga efisiensi sistem? Ini dengan variasi. Nah, itu tadi ngetes dulu. Ya berikutnya ini adalah dengan saya. Mekanisme umpan balik negatif merasakan menyesuaikan tegangan basis berdasarkan perubahan arus kolektor. Jadi umpan balik negatif tadi menyesuaikan tegangan basis berdasarkan perubahan arus kolektor. Arus kolektornya, jika arus kolektor meningkat, arusnya meningkat, tegangan kolektor lurus. Yang mengurangi tegangan basis dan juga arus kolektor kembali stabil. Ini memastikan efisiensi sistem tetap terjaga sesuai dengan lanjut. Sampai saat ini
Dalam sistem komunikasi radio industri, amplifier digunakan untuk memperkuat sinyal RF yang lemah dari antena penerima. Mengapa konfigurasi bias emitter lebih disukai dalam desain amplifier ini? Dibandingkan dengan konfigurasi bias tetap. Jelaskan soal utama yang relevan dengan aplikasi. Lalu penjelasannya yaitu bias emitter memberikan stabilitas yang tinggi terhadap variasi suhu dan perubahan komponen. Dalam aplikasi seperti amplifier sinyal RF, kestabilan arus dan pemahaman yang linear sangat penting untuk mencegah stabilitas sinyal yang dapat mengganggu komunikasi. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada kata dan salahnya, berbicara baik-baik untuk mencari yang terbaik. Ya. Ya. Anak pukat kacang belum santan.